Om Swastiastu. Om Wignamastu. Namo Sidem. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam konten ini, saya akan lagi melanjutkan proses Dewato Nawasango dengan senjatanya minekadi dados tutur kesuksemaning hidup. Nah, sedurung titiang jagi melanjutkan proses Dewato Nawasango dengan senjatanya minekadi dados tutur kesuksemaning hidup. Titiang lungsur dingidodane semeton titiang sareng sami niki wantah sesimbing mangdo wenten angin sesuluh, mangdo wenten tutur, mangdo wenten margi pedoman sejroning raga hidup ring jagat niki. Idedane semeton titiang sareng sami titiang mangkin menjelaskan proses Dewato Nawasango dengan senjatanya sane melinggih ring penjuru mata angin megenah ring selatan ide betara Brahmo senjatanipun gado. Dari teks Iswara Samhita, gada dibagi menjadi dua suku kata, ga dan da. Ga artinya anggo sarira utawi budi. Da adalah kekuatan pengetahuan. Nah, jadi gada merupakan simbol kecerdasan budi berdasarkan kekuatan pengetahuan. Budi dalam bahasa Sanskerta berarti kesadaran, pikiran yang ditampilkan oleh seseorang dalam berperilaku. Dalam teks Waraspati Tattwa ada 3 proses yang mempengaruhi watak manusia di dalam berperilaku yang disebut dengan triguno. Tri artinya 3, guno berarti sifat. Nah, jadi triguno itu 3 sifat manusia yang ada pada dirinya, di mana ini akan memunculkan kecenderungan perilaku seseorang dalam menjalani hidup ini, yaitu triguno itu adalah satwam, rajas, dan tamas. Nah, sifat daripada satwam adalah sifatnya adalah tenang, bijaksana, sabar, dan olas asih. Nah, kalau rajas sifatnya angkuh, ambisi, keinginan yang tidak terbatas, kesombongan, tidak sabar. Disinilah sifat rajas. Nah, kalau tamas sifatnya adalah rakus, tamak, suka berbohong, malas, mementingkan diri sendiri. Nah, itulah hidadane. Di dalam tubuh ada triguno ini, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Ada yang baik, ada yang sabar sifatnya, ada yang jahat, ada ifat iriati, ada sifat berbohong,
ada sifat rakus, ada sifat mementingkan diri sendiri, ada sifat welas asih. Semua ada sifat baik dan buruk di dalam tubuh ini dan jiwa ini. Tanpa pengendalian, kita akan menjadi berat menjalani hidup ini, saudara. Karena apa? Di dalam satuan rajas dan tamas ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mengajarkan baik, ada yang mempengaruhi buruk. Nah, disinilah keseimbangan. Makanya orang kalau dalam dirinya tidak stabil di antara baik dan buruk, terlalu banyak yang diajar oleh satuan di dalam tubuh akan jadi suatu kebaikan. Apabila ditumbuhkan oleh Raja Tamas menjadi kekacauan jiwa. Nah, ada satu-satunya jalan mencarikan suatu proses keseimbangan. Apabila satuan Rajas dan Tamas itu menjadi satu kesatuan, itu menjadi yang bagus, yang terjadi dalam proses membuat ketenangan jiwa, menjadi kedamaian hati, saudara. Nah, jalan satu-satunya mengatasi proses perilaku buruk yang ditimbulkan oleh Triguno ini, yaitu dengan cara belajar pengetahuan tentang kebenaran. Nah, itu dan belajarlah. Dengan pembelajaran inilah hidupnya menduwe pertimbangan yang mana benar, yang mana tidak benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Disitulah tentang pengetahuan tentang kebenaran yang perlu kita pelajari. Nah, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang proses satuan rajas dan tamas ini. Ada bagian daripada sifat baik satuan itu dikalahkan oleh tamas. Nah, ada dari kitab Tanri Kumandaka. Ada cerita tentang warga ikan satu telaga yang salah memilih guru. Nah, disinilah saya akan jelaskan proses daripada satuan rajas dan tamas ini dalam hati, dalam tubuh ini mempengaruhi kehidupan kita. Begini ceritanya, saudara. Ada sebuah telaga yang diisi oleh ikan, warga ikan itu. Yang disimbolkan ikan adalah sifat satwa. Dan telaga ada di sana itu adalah rajas. Nah, kalau dari sifat satwa, warga ikan ini adalah ingin belajar karena sifat olah asih, rasa bakti, ingin mempelajari yang lebih tinggi, proses spiritual jiwanya untuk berbakti ring Ida Sang Hyang Widi. Makanya warga ikan ini bisa mencarikan suatu jalan untuk bisa dituntun mencarikan guru spiritual, bisa berjalan kehidupannya itu lebih baik lagi. Nah, sekarang ada Bango yang disimbolkan sifat tamas ini, malas, angkuh, sombong, mementingkan diri sendiri. Nah, karena dia tahu bahwa sifat tamas itu ingin belajar, ingin lebih tinggi, maktinya ring Ida Sang Hyang Widi, dan dia ingin mencari seorang guru. Bango inilah mempunyai akal licik, mempunyai rasa rakus dan tamak dalam hidupnya. Dia berpura-pura menjadi orang suci, berpakaian busana putih-putih seperti pemangku. Dia itu pakai gentel dan tongkat, semua serba putih dan aneh. Dia itu seolah-olah
mengakali semua proses berpura-pura menjadi orang suci. Dia menyebutkan dirinya adalah jero dasaran. Karena dia licik, karena dia tahu bahwa Satan itu akan belajar berbakti dan mencari guru spiritual untuk bisa nuntun jalan warga ikan itu menjadi hidupnya lebih baik. Karena kehidupannya itu adalah diliputi oleh satuan dan kebenaran jiwanya. Nah, didekatilah telaga itu oleh jero dasaran ini. Dan di dekat telaga dilihatlah oleh warga ikan ada orang suci berpakaian putih-putih, pakai gente dan tungkat. Nah, di sanalah warga ikan mendekati orang suci ini, memohon untuk bisa dijadikan guru spiritualnya. Nah, disinilah kesempatan daripada jero dasaran ini mempunyai kesempatan karena sifatnya tamas, angkuh, mementingkan diri sendiri. Nah, disinilah sifat tamasnya mulai untuk bisa mengakali warga ikan yang ada di telaga itu. Nah, dia mengajarkan, berpura-pura mengajarkan suatu proses agama, mengajarkan spiritual tuntunan hidup. Kepintaran daripada jero dasaran ini memberikan ceramah, memberikan petuah-petuah, memberikan petunjuk, menyebabkan warga ikan lebih semangat lagi. Disinilah karena sifat tamas jero dasaran ini seperti tibambung idadane memberikan penceramahan itu, penjelasan tuntunan itu. Seperti tibambung, semua serma putih, serma mewah dan pintar menjelaskan, memberikan pencerahan pada warga ikan. Tapi di dalam jiwa dan hatinya itu kosong idadane. Seperti orang Bali, babakan puli, dipakai orang lain ada dan dirinya itu tidak ada sama sekali bisa dipakai. Seperti tong kosong nyaring bunyinya ini jero dasaran ini. Kepintarannya dia ngomong, kepintaran dia memberikan ceramah, membuat warga ikan lebih senang dan banyak dia mempunyai pengikut warga-warga ikan itu. Lebih percaya, memberikan tuntun ini tidak boleh, itu boleh, ini yang melinggih di sini, ini yang harus di sini semua sudah dituntun oleh jero dasaran ini. Semakin banyak orang mengikuti dia, semakin banyak warga ikan itu percaya bahwa itu dibilang benar-benar orang suci. Nah, terus dari proses lama-kelamaan sudah semua pada percaya pada jero dasaran ini. Datanglah kelicikannya lagi jero dasaran ini. Pura-pura lagi ke telaga itu melihat warga ikan itu. Di sana dia sedih, menangis, membilang bahwa dengan kepada warga ikan, membilang pada dia bahwa jero mendapat puisik, bahwa jagat ini akan kekeringan, musim kemarau akan panjang, bahwa telaga ini akan kering, semua warga di sini akan bisa mati.
Pura-pura sedih dia, pinter dia membawa muka sandiwaranya, dia bersandiwara. Setelah terjadinya proses itu, warga ikan menjadi berpikir dan menemas petunjuk pada Jero Dasaran. Dan Jero Dasaran ngomong begini, Jero akan ajak semeton warga ikan ini akan pindah ke Telaga Abadi, bering sorga di pegunungan yang berisi air amerta, sumber air yang tidak pernah padam. Nah, betapa senangnya warga-warga ikan itu semua, karena sifat ikan adalah hidupnya di air, mendapat tirta merta, sumber air merta yang tidak putus. Betapa semangatnya, betapa bahagianya hatinya, itu warga ikan itu. Nah, setelah prosesnya itu semua ingin pindah dan ingin mengikuti petunjuk Jero ini, ingin pindah ke tempat yang lebih bagus, ke Telaga Abadi itu. Maka diajaklah ikan yang muda, yang baru tumbuh dewasa, diajak untuk menengok Telaga Abadi itu yang ada di pegunungan. Nah, diterbangkanlah ikan yang baru dewasa itu, bukan ke sana, ke Telaga Abadi diajak, di lempengan batu yang tandus. Ikan itu diajak dan dimakan di sana oleh Jero Dasaran ini, dinikmati dengan lahapnya. Betapa senangnya hati Jero Dasaran ini mendapat menikmati ikan-ikan yang baru naik dewasa ini. Nah, setelah selesai dan sisa tulang belulangnya saja, kembali lagi dia ke telaga itu. Dan di sana bermuka dia, merasa senang dan bahagia dan tersenyum, membilang sama warga ikan yang di telaga itu, bahwa yang tadi diajak, yang ikan baru menjak dewasa itu, tidak dimau diajak kembali ke telaga ini. Karena di telaga itu yang dia sudah senang, di Telaga Abadi itu, karena ada air amerta, sumber air jernih yang tidak pernah mati itu. Makanya dia tidak mau dia ke sini. Nah, karena omongan itulah siasat daripada Jero Dasaran ini. Semua warga ikan ingin untuk pindah, ketakutan karena nanti kering dan airnya di sini tidak ada air dan semua akan bisa mati. Di semua diajak, yang bajang-bajang, yang baru naik dewasa, semua diajak. Semua juga dimakan sama dia, berpura-pura bersandiwara yang luar biasa. Nah, singkat cerita, terakhir ada sekarang dia menemukan kepiting serbaliu itu. Kepiting ini sudah mengawasi dari awal. Dia sudah bertanya dalam hati, kenapa Jero Dasaran ini kok yang beremaja, naik remaja itu aja semua diambil duluan, sedangkan yang ada di sini ada penanggung jawab daripada telaga ini tidak diajak untuk melihat dari Telaga Abadi dan sumber amerta itu. Nah, itu menjadi pertanyaan daripada kepiting ini. Nah, setelah itu Jero Dasaran ini menyuruh dia, kepiting ini, hai kepiting, semua teman kamu sudah pada pindah ke Telaga Abadi. Sekarang kamu berangkat. Jawab kepiting, mohon maaf Jero, saya mau berangkat tapi mohon saya jangan di kaki.
karena kulit saya keras. Karena keras kulit saya nanti tidak kuat, nanti bisa jatuh. Bagaimana kalau saya diam di leher jeruk biar saya dapat berpegangan? Nah, karena sifat rakus, sifat mementingkan diri sendiri, seperti kasarnya orang bilang ngalih hamah ulian aluh, dia lupa bahwa karma dia hidup itu, siapa yang menabur itu yang menuai. Dia lupa suatu karma dalam hidup itu akan ditemui suatu proses kehidupan itu yang membuat dia sengsara. Diajaklah, diterbangkanlah sampai di tempat batu lempeng itu. Dilihatlah oleh kepiting ada tulang belulangnya saja itu tadi. Ketakut dah dia. Dia berpikir, pasti saya akan mati. Matilah saya sekarang. Karena ini semua warga saya sampai sisa tulang belulang saja di sini. Nah, karena saking ketakutan di antara matinya dia, dicekeklah leher bango itu dengan kekuatan dia kepiting itu. Matilah jero dasaran ini. Nah, itu ide dane. Kekalahan daripada satuam ini karena pengaruh rongrongan rajas yang seolah-olah lebih keras pengaruhnya, seolah-olah dikelabui kebaikan itu menjadi suatu keburukan yang menyebabkan kesengsaraan dalam hidup itu. Nah, disinilah perlu pembelajaran ide dane, memetik suatu hikmah. Pertimbangan-pertimbangan perlu diperhitungkan ide dane, yang mana boleh dan yang mana tidak, yang mana didahulukan, mana yang dibelakangkan. Itu harus ada wibeko ide dane. Segalanya harus dipertimbangkan baru melangkah. Inilah suatu proses tuntunan, karena dalam tubuh kita ada satuan rajas dan tamas yang luar biasa pengaruhnya ide dane. Satu-satunya ada pengetahuan pembelajaran diri untuk bisa mencapai tujuan yang utama dalam hidup ini. Nah, sekarang ada tuntunan yang memberikan petuah, suatu pertimbangan jalan hidup, suatu pembelajaran kebenaran yang menguh di dalam syarat muscayo. Begini. Untuk menghilangkan kesedihan, kenestapaan, kebingungan hati, harapan hidup yang tidak terpenuhi, dan kesakitan dapat dihilangkan dengan pengetahuan adanya karma dan nasib, serta menjadikan titah yang widiwasa sebagai pengendalinya. Nah, itu. Nah, yang dimaksud begini adalah ide dane sampun rajin nunasico, sampun belajar suatu kebenaran hidup, rajin maturan, semua sampun ide dane lakukan demi kebaikan dan baktinya sekalo ring niskalo. Tapi tetap ide dane menemukan kekecewaan, kesedihan, kesakitan, kenestapaan dalam hidup. Nah, itu adalah yang menyebabkan kadang-kadang mengeluh, putus asa. Begitu baiknya kita sudah lakukan perbuatan bakti, sering maturan, melakukan kebaikan, sering lunasi dan berdoa, tetap menemukan kesedihan dan kekecewaan. Nah, itu ada dane. Di dalam teks itu disebutkan sudah dengan pengetahuan adanya karma dan nasib. Disinilah ide dane, karma mungkin yang dulu itu yang belum habis. Ide dane jalani dalam kehidupan ide dane niki. Itu harus ide dane. Harus karena
suatu proses hidup yang sudah itu harus ida dane lakon. Geguat hidup pembawaan karma dari sana itu sudah, karena kita lahir ini Allah harus ada. Nah sekarang perbuat ida dane rasa bakti sekarang, rajin maturan, ngaturan semah, membanten, itu sebagai tabungan ida dane, modal ida dane, jagi mulih kesangkaneng dumadi, malih pidani ida dane padam. Di saat itu tabungan inilah ida dane bawa. Di saat punar bawa malih, tabungan yang baik ini akan muncul ida dane. Inilah suatu proses nasib namanya. Suatu jalan kebaikan, tapi tetap akan menemukan suatu kekeliruan, tetap aja menemukan kesedihan. Inilah nasib ida dane. Itulah pengetahuan karma dan nasib. Karma kita jalani proses kesengsaraan, kesedihan hari ini karena proses karma dulu. Anggap satu nasib sekarang itu sudah berbuat baik ida dane, sebegitu baktinya ida dane, tapi tetap menemukan kekecewaan dan kesedihan. Inilah perlu pengetahuan. Nah disinilah ida dane mengerti bahwa Tuhan, nasib dan karma itu menjadikan titah ida yang widiwaso sebagai pengendalinya. Itulah Tuhan. Semua retuk perjalanan itu diatur oleh Tuhan. Terimalah ida dane, sabar ida dane menjalani, teruskan lakukan kebaikan itu, rajinlah ida dane berdoa. Tidak ada bekal dalam hidup ida dane kecuali kebaikan dan kebenaran hati, membuat ida dane tenang sekalo remi sekalo. Nah lagi adapun untuk menghilangkan belenggu cinta, hanya dapat dilakukan dengan kesadaran bahwa setiap makhluk yang ada di bumi ini tidak kekal adanya. Nah inilah ida dasar sani, bahwa di jagat ini tidak ada yang kekal. Rumah yang kita miliki dari perjalanan sekian tahunnya akan rusak juga. Itu tidak kekal. Mobil yang kita miliki suatu saat akan rusak juga. Dan kita sebagai manusia suatu saat akan sakit dan mati dedane. Nah disinilah ketidakkekalannya. Sepertinya kita hidup datang ke jagat niki. Setelah datang menjalankan suatu proses kehidupan, setelah itu selesai itu pergi lagi. Datang lagi menjalani proses hidup. Bagaimana karma yang kita jalani, setelah itu pergi lagi. Mana yang ada kekal di jagat ini dedane? Semua tidak ada yang kekal. Dari sana itulah kita kurangi kemelekatan. Jiwa yang dilekati oleh kesenangan hati, cinta kasih yang tinggi, yang membuat ida dane kecewa dan sengsara. Nah adapun watak angkuh dan sombong dapat dihilangkan dengan perasaan kasih dan sayang. Nah disinilah ida dane. Angkuh, sombong dapat dihilangkan rasa kasih sayang. Sepertinya ajaran Tatua Masih ida dane. Kamu adalah saya adalah kamu. Disinilah kita mempunyai rasa sama, ciptaan Tuhan, belajar saling mengasihi, bahwa kita hidup adalah satu. Apa yang ida dane angkuhkan, apa yang ida dane sombongkan, kemewahan, kepinteran, keuruhan, kesaktian di dalam tubuh, itu akan tidak bisa ida dane. Itu sifatnya adalah mayo. Karena apa? Ida dane membawa bekal suka duka laro pati. Makanya tidak perlu kita sombong ida dane. Dibilang pinter, dibilang hebat, semasih ida dane akan menangis di saat menemukan masalah. Anak mati, istri mati akan menangis. Dan ida dane dibilang hebat, sakti, akan membawa suatu proses. Karena hidup ini tidak perlu disombongkan, karena sakit itu akan pasti.
dan mati akan menunggu. Yang idedane sarang sami belajar dalam hidup ini mencari kesabaran hati, menerima proses hidup. Pasti idedane sarang sami akan rahayu, tenang, damai akan berkurang sifat angkuh dan sombong ini. Memang sulit idedane menghilangkan angkuh dan sombong, karena disinilah, di tubuh inilah rajas ini ada, tamas ini ada, kesombongan, keangkuhan itu. Tapi lupa ajaran tatuam yang ada bahwa dirinya itu akan membawa suka, duka, laro pasti. Liang, sebet, sakit itu mati itu pasti. Yening rago idedane yen sampun uning pati kelawan urip, suko tanpa wali duka, yen dan rago nemang mati, wau rasane berani sombong. Yen sampun ketemu pemargine niki sajroning rago hidup nu ketemu suka duka laro pati. Belajar idedane bahwa kita perlu hidup ini, perlu tuntunan kesabaran, menekan jiwa tamas dan rajas dalam jiwa untuk mempelajari diri dengan mengikuti satuan. Nah, melihat lagi, kehausan akan hidup keduniawian dapat dihilangkan dengan rasa cukup dan senang atas apa adanya. Nah, begini maksudnya dadane. Untuk menghilangkan dengan rasa hidup ini, belajar untuk mencari cukup dan senang atas apa adanya. Nah, yang contohkan peniki. Kenapa bila idedane medue jinnah mempunyai uang cukup untuk beli sepeda motor vario, belilah sepeda motor vario itu idedane dengan uang cukup dan senang atas apa adanya. Nah itu. Nah kalau idedane inginnya punya uangnya cukup untuk beli vario, ingin membeli sepeda motor NMAX, bisa idedane beli, tapi idedane membawa beban nanti. Setiap bulannya menjadi pemikiran, setiap bulan menjadi beban. Itulah perlunya ada pertimbangan idedane. Sebahasa berapa idedane punya uang cukup untuk beli vario, belilah vario. Senanglah apa atas apa adanya, toh juga akan sampai tujuan Anda. Nah, apabila nanti sadukula sudah punya lebih kita, di sanalah baru tukar tambah lagi jual varionya, baru beli NMAX untuk menjauhi kita lebih tenang dan nyaman di dalam hidup ini. Itulah perlu pertimbangan idedane. Inilah sesuluh yang diberikan yang numbuh dalam Sara Muscahyo, pertimbangan antara satu amrajas dan tamas. Itu semua ada dalam jiwa, memberikan perhitungan-perhitungan, angkuh, sombong. Otak kiri mengajarkan yang begini, otak kanan mengarahkan yang ini. Karena di dalam ajaran Aji Mayo Sandi, Aji adalah ajaran, Mayo adalah tidak kelihatan, Sandi adalah kesian. Di dalam tubuh melinggih Sang Hyang Cetu, Sang Hyang Manon ini. Yang baik dan buruk itu melinggih idedane di dalam jiwa, di otak kanan dan otak kiri ini. Syukur ada begitu. Apabila nanti keseimbangan di antara kanan dan kiri, antara baik dan jahat ini dikalahkan oleh yang jelek, yang jahat ini mengalahkan yang kanan, satuan ini, idedane akan bingung, idedane akan depresi. Kalau ada masalah, kalau dikalahkan yang buruk, menanglah yang buruk di dalam otak kanan, otak kirinya. Sudah pertimbangan antara kanan dan kiri, dikalahkan yang kanan.
yang sang yang Cetu ini dikalahkan oleh sang Manon, Ida Dane akan bingung kalau punya masalah, karena sifat yang jelek ini, atau ada masalah hukum, atau masalah ada apa yang dilaksanakan, perbuatan buruk yang dilakukan oleh sang yang Manon ini, yang di otak kiri ini, membuat kita tidak stabil dan tidak tenang. Ida Dane apabila punya masalah hukum, masalah di kantor, masalah dimanapun, di saat Ida Dane tidur akan tidak bisa tenang. Tidur bisa, kalau Ida Dane terjaga jam 1, jam 2 malam, selanjutnya akan tidak bisa tidur, karena sudah dikuasai oleh sang yang Manon otak kiri yang buruk ini. Kecemasan, keegoan diri, ndak begini, ndak begitu. Nah, kalau dimenangkan oleh otak kanan Ida sang yang Cetu, ketenangan ada, kesabaran ada weko geguat, yang mana boleh, yang mana tidak. Di satuam ini, lepaskan semua yang ada dalam hidup ini masalahnya. Itulah belajar di satuam Ida Dane. Otak kanan mumuhring Haji Mayo Sandi. Di dalam otak itu ada melinggih kalih niki sang yang Cetu, sang yang Manon, Ango Sariro niki adalah rajas. Satuam yang kanan, rajas yang kiri, baik yang kiri, yang kanan, yang buruk adalah sebelah kirinya. Itulah Ida Dane dalam tubuh, bahwa ada suatu melinggih melalui ajaran Haji Mayo Sandi itu di dalam otak kita. Inilah perlu pertimbangan Ida Dane. Apabila kalah satuan yang benar dalam otak kita, manusia akan kebingungan Ida Dane, kecemasan, ketakutan, tidak begini, tidak dicari ini, saya tidak cari begitu, tidur akan sulit Ida Dane. Seolah-olah ada yang mengejar yang tidak bagus di otak, menyebabkan orang itu kebingungan, menjadi depresi Ida Dane. Kelihatan menjadi beban pikiran yang tinggi, kecemasan hidup yang tinggi. Nah, apabila satwa menang dalam otak kanan, kebenaran itu pasti dia melepaskan, ya saya serahkan pada Tuhan. Saya lepaskan apapun yang terjadi, saya serahkan pada alam semesta, saya serahkan pada Ida Sang Yang Widi, apapun kita hidup. Itulah Tuhan itu sebagai pengendali hidup kita iki. Asapunika Ida Dane. Inggih sapunika dumuni Ida Dane titiang puputan sampai driki. Titiang jagi lanjutkan pada sesi berikutnya ring arah barat daya melinggih Ida Betara Ludro senjata Muksalo. Tadi kirang langkung minaka diatur titiang penjelasan titiang niki. Titiang lungsur gang reno sinampura duwe titiang sareng mangkin titiang sinam antuk pramosanti. Om Santi 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 Om.